Kalau ada daerah yang sangat-sangat rendah seperti ini, nah inilah kita namakan daerah yang bersifat anomali, gitu ya, di dalam IGRF-nya. Itu ya, Sri, apakah sudah dipahami? Iya Bu, berarti nilai F-nya ini hanya besarnya aja, tidak mempengaruhi. Besarnya aja, ya besarnya aja. Nanti kalau kita misalnya mengukur ya, saya sekalian menjelaskan pengukuran ya. Kalau kita mengukur, kita punya dua alat ukur itu ya, alat ukur vektor dan alat ukur skalar. Ya, seperti yang data-data IGRF ini ya, ini juga di dulunya dari observatoriumnya begitu ya, ada data komponennya X, Y, Z. Ini berarti ada alat ukur yang mengukur per arah ya, per arahnya berapa per komponennya. Nah, kemudian tapi ada juga alat ukur yang hanya mengukur nilai F-nya saja, skalarnya aja. Jadi kita dapat nilai totalnya berapa. Tapi nanti harus ada kesesuaian ya antara alat ukur yang diukur per komponen. Jadi ya kembali ke persamaan ini ya. Harus sesuai bahwa kalau X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pas dihitung di akar sama dengan nilai yang hanya diukur skalarnya aja gitu. Ya, itu cara ngeceknya apa pengukuran kita sudah benar atau belum. Seperti itu ya. Oke. Bisa dipahami, Sri? Iya Bu, terima kasih. Hilda, gimana? Baik Bu, mungkin dari adik-adik yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaannya, dipersilakan. Saya Bu, permisi Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari BEM FTB 019-050. Saya ingin bertanya Bu, mengenai medan magnet pada daerah-daerah itu berbeda-beda. Bahkan di dalam inti bumi pun terdapat medan magnet. Nah, jadi apakah medan magnet yang ada di dasar bumi ini bisa kita jadikan sebagai energi Bu, energi sebagai pengganti seperti bisa bisa menyalakan lampu atau bisa sebagai energi yang lain Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Siapa tadi yang bertanya, Dek? Fahmi Bu, Fahmi Jafari. Gimana Hilda? Dijawab langsung atau gimana? Halo? Ya Bu, silakan dijawab langsung. Ini tadi tombol audionya. Oke ya. Jadi pertanyaannya tadi ya, kalau saya minum dulu. Medan magnet kan sumbernya ada di inti bumi gitu ya, medan magnet bumi ya. Terus tapi di permukaan bumi juga bisa kita ukur dan ada besarnya tadi ya, kita sudah lihat sama-sama di IGRF-nya. Apakah bisa digunakan gitu ya, itu sebagai sumber energi gitu kan ya. Oke, jadi pemikiran Anda itu sama dengan pemikiran kami ya pada waktu memulai riset-riset geomagnet juga di sini ya, terutama karena di Lombok kan kita punya anomali yang kuat kan. Dan anomalinya itu ada dua, ada positif, ada negatif gitu ya, sehingga kita berpikir, oh berarti ada gradien dong di Lombok ini ya. Gradien itu artinya kan perbedaan ya. Seperti misalnya potensial ya, ada potensial tinggi, potensial rendah. Jadi di situ ada beda potensial kan. Nah, beda potensial itu sesuatu yang kita bisa manfaatkan kan untuk mengalirkan arus dalam konteks elektro gitu ya, atau misalnya ada beda ketinggian nih, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi kalau air kita alirkan dari tinggi ke rendah, jadilah air terjun ya. Air terjun itu ada energinya ya, karena ada beda ketinggian, kan gitu ya. Sama dengan tadi ya, ada beda kemagnetan ya, yang ada di Pulau Lombok kita ini. Halo, sebentar. Saya tunjukkan di mana ya. Anda masih ingat nggak anomali geomagnet yang ada di Pulau Lombok? Mungkin saya
Saya buka dikit ya. Saya cari dulu. Saya cari dulu dan mudah-mudahan ketemu dan mudah-mudahan bisa ditampilkan. Nah, aduh, mana tadi? Sudah kelihatan? Belum ya? Sekarang sudah kelihatan? Belum ada, Bu. Oh, salah nomor. Share screen. Bentar. Sabar ya. Salah nomor. Kok not responding? Bentar nih, kayaknya lagi low memori. Kelihatan sekarang? Ada slide di sana, PowerPoint itu, PDF ya? Belum muncul, Bu. Lagi loading kayaknya. Udah? Sudah belum? Belum, Bu. Belum. Belum kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih loading. Belum ya, Bu. Lama sekali ya. Jaringannya tuh agak lemah jaringannya sepertinya. Udah? Belum, Bu. Masih belum, Bu. Belum, Ibu. Coba saya stop dulu. Ini kayaknya something wrong. Ya udah lisan aja ya. Jadinya kan ada anomali-anomali itu ya di utara ya yang lebih positif, kemudian di diapit dengan anomali negatif ya, khususnya di daerah Sembalun itu ya. Dulu jadinya kita punya pikiran gitu. Apa enggak bisa dimanfaatkan tuh ya perbedaan anomali positif negatif itu dengan kita menempatkan sebuah peralatan ya, istilahnya untuk kayak menangkap gitu ya, menangkap perbedaan medan magnet itu, kemudian mengumpulkannya dan kemudian itu digunakan untuk sebagai sumber ya energi gitu loh, terutama tenaga listrik kan karena kita dari elektro. Terus flux ya.
Jadi kita konsentrator fluid itu untuk mengkonsentrasikan garis-garis gaya magnetnya itu gitu ya. Sehingga nanti kita harap dia menjadi setelah terkonsentrasi menjadi lebih kuat ya. Kemudian dari situ bisa dijumlah-jumlah ya, flux-flux itu digabung-gabungkan untuk mendapatkan flux yang lebih kuat lagi. Dan flux itu bisa kita manfaatkan, katakanlah untuk sebuah generator yang kecil ya, mini generator atau apalah ya, walaupun hasilnya itu tidak seberapa. Hanya saja setelah kita coba ya, kita tidak langsung mencoba di lapangan ya, kita bawa misalnya alat itu ke alam terbuka, bukan begitu caranya ya. Kita coba dulu di lab dengan mensimulasikan adanya perbedaan magnet ya, gradien magnet yang katakanlah tadi ya dari 45.000 ke 44.000, jadi ada 1.000 nanotesla ya perbedaannya. Seperti itu kita simulasikan dengan kumparan-kumparan ya, kemudian alat yang tadi dibuat itu dijalankan di situ ya, diputar lah di situ. Alatnya itu sendiri terbuat dari shielding magnet gitu ya, jadi prinsipnya itu kita halang ya, perjalanan dari flux magnet itu kita halang ya, dihalang. Kemudian kadang-kadang shieldingnya itu kan ada lubang-lubangnya, jadi kadang-kadang dia terbuka, kadang tertutup gitu ya prinsipnya, sehingga kadang terhalang, kadang lewat, kadang terhalang, kadang lewat gitu fluxnya. Kita bayangkan seperti itu ya dalam benak kita, fluxnya itu akan jadi kayak sejenis pulsa gitu ya, berkedip-kedip gitu ya. Kalau itu berupa cahaya misalnya kan kadang dia kita halang, kadang tampak, kadang terang ya, jadi berkedip-kedip gitu loh ya. Nah, dengan kalau kita putar ya, itu dengan putaran yang semakin kencang berarti kedip-kedipannya juga akan semakin frekuensinya akan semakin tinggi, frekuensi kedipannya kan gitu ya. Nah, jadi kalau sudah bisa seperti itu, kita berharap itu dia punya tenaga kan, karena dia bisa berubah-ubah kan. Nah, ada gitu ya. Jadi tidak tetap terus ada atau nggak ada terus gitu ya. Kalau yang hanya ada tetap gitu tuh nggak bisa diapa-apain malahan. Itu kita sebut medan statis kan, agak sulit kita gunakan. Nah, kalau sudah diubah menjadi medan yang berubah-berubah setiap saat, nah mungkin dia akan lebih mudah disuruh berjalan ya, diminta berjalan menggunakan ya waveguide namanya ya, atau pandu gelombang kan gitu ya, dipandu sehingga nanti di sini di tempat yang ujungnya itulah kita bisa ambil energinya gitu. Idenya seperti itu dulu kita punya, dan itu sudah kita jalankan ya. Hanya saja ternyata kendalanya ya, ada banyak kendala dalam riset itu ya, untuk mengubah energi geomagnet menjadi energi listrik yang potensial digunakan itu sangat besar kendalanya di mekaniknya ya. Mekaniknya itu karena kita kalau harus memutar tadi shielding ya, memang kita bisa memutar, kemudian kita tunjukkan semakin diputar itu frekuensinya naik ya, frekuensi gelombang magnetnya naik. Tetapi kita punya kemampuan terbatas ya, ternyata memutar itu kan ya namanya mekanik ya, harus punya energi juga untuk memutar. Kalaupun kita punya energi memutar itu hanya beberapa RPM, katakanlah 1.000 RPM, nggak mencukupi ya, frekuensi yang kita harapkan belum tercapai. Kita harus punya frekuensi putaran yang lebih tinggi lagi, dan frekuensi putaran yang lebih tinggi lagi itu yang misalnya beberapa puluh ribu RPM gitu, kita nggak bisa mendapatkan itu ya, belum bisa mendapatkan itu ya. Kalaupun bisa mendapatkan itu juga dengan material shielding ya, dengan material shielding yang digunakan, dengan konstruksi yang digunakan itu kalau bisa diputar dengan kecepatan seperti itu, kita anggap itu sangat berbahaya ya, dangerous gitu loh, karena shieldingnya itu dari bahan yang misalnya tajam ya kan, itu ya tajam ya, kayak kalau misalnya
ujung-ujungnya itu ngenain sesuatu ya, ketika berputar seperti itu bisa kayak tergores atau membelah bahkan ya, serem sekali itu ya, kayak gerinda yang apa ya, seperti itu. Jadi kita masih punya keterbatasan di sana ya, belum bisa melakukan itu ya. Terus kemudian Ibu Tetinya keluar. Bentar ya, dihubungi dulu. Mungkin yang lain nanti bisa mempersiapkan pertanyaannya. halo, Iya, Ibu. masih ada di sana ya? Saya putus kayaknya tadi ya. Jaringan saya terputus. Masih terhubung ini? Masih, Bu. Oh iya, tadi sampai di mana yang kalian bisa dengar? Soalnya saya terputus kelihatannya. Ya tadi terakhir didengar yang mana? Tadi putus-putus, Bu, kalau kayak gitu. Oke kan putus-putus ya udah. Jadi ini dialah, saya ulang aja. Jadi ini bentuknya nih ya, benda yang dulu pernah kita beri buat untuk menjadi percobaan tadi mengumpulkan energi itu ya. Jadi kalau ini kita putar, nah putarannya itulah yang kita tidak bisa mencapai putaran yang kita inginkan untuk mendapatkan frekuensi yang mencukupi ya, untuk penggunaan medan elektromagnet yang selanjutnya itu ya, pertama. Keduanya kumparan-kumparannya ya, kumparannya nanti ada kumparannya tampak ini ya, share ini sekarang. Nah, dia kan ini tadi alatnya. Nah, kita kan membuat kumparan seperti ini untuk menangkap medan magnet yang dihasilkan. Nah, kumparan-kumparannya ini sendiri kalau diminta untuk beresonansi di frekuensi yang baru bisa kita bangkitkan di antara sekian ratus hertz, itu kita masih sangat kesulitan ya untuk membuat kumparan yang bisa beresonansi pada frekuensi serendah itu ya. Karena apa? Karena di sini ya, kita itu untuk membuat resonansi kan perlu rangkaian LC. Rangkaian yang dibuat dari induktor dan kapasitor. Nah, biasanya kita mentoknya di kapasitornya ya, karena kapasitor yang tersedia di pasaran yang bisa kita jangkau pembeliannya itu hanya terbatas pada berapa farad gitu ya, berapa mikrofarad gitu. Jadi kalau kita mau lanjutkan eksperimen ini, kita memerlukan kapasitor yang sangat besar lagi ya, dan itu ya harus dibuat secara khusus atau dipesan secara khusus ya, itu bisa membuat resonator seperti ini. Artinya apa? Artinya deh, sebenarnya secara teoritis kalau kita mau melanjutkan eksperimen ini bisa-bisa aja itu terjadi ya, bahwa kita berupaya terus memutar ini sampai ada tenaga yang memang kita temukan bisa memutar ini dengan putaran sekenceng-kencengnya ya. Kemudian ini tadi ya, resonatornya juga kita bisa membuat kapasitor yang sebesar-besarnya ya seperti itu mungkin bisa ya. Hanya saja
Nah, kalau kita di teknik harus bicara lagi masalah efisiensi ya, kemudian teknoekonomis kayak gitu ya, kan itu selalu ada diajarin. Konsep bisa, tapi secara teknoekonomisnya nggak masuk misalnya. Ya, Anda dapat berapa sih tenaga, tetapi Anda perlu biaya yang sangat besar ya untuk memutar ini aja pasti menggunakan energi lagi kan. Apakah bisa itu disediakan alam energinya atau gimana ya, misalnya kalau bisa disediakan alam tuh di alam yang mana, nah itu juga harus dicari lagi ya, atau harus dimodifikasi dengan suatu alat lagi. Nah, alatnya perlu biaya lagi untuk menggerakkannya misalnya ya. Kemudian di sini kapasitor juga ya, itu harganya tidak murah, ini yang sudah dibeliin aja mahal lagi kalau akan membeli yang lebih besar lagi. Nah, sesuai enggak antara yang didapat energi itu dengan investasinya ya kan gitu, itu juga menjadi satu pembahasan sehingga akhirnya ya ini sebagai suatu konsep kita simpan, hanya saja riset ini tidak kita lanjutkan ke arah sana ya. Riset ini akhirnya kita lanjutkan ke arah yang lain ya, walaupun sama-sama mengumpulkan energi magnet tapi tidak digunakan untuk keperluan membangkitkan energi listrik gitu ya. Itu mungkin jawaban saya sementara ya buat tadi yang bertanya. Siapa namanya? Fahmi Jafari. Jafar ya. Iya, Bu. Oke ya, mudah-mudahan tidak puas. Kalau Anda tidak puas, siapa tahu nanti mau membantu saya melanjutkan riset ini ya, karena kita memang punya rencana memang ya untuk melanjutkan riset ini, cuma tidak untuk mencari energi listrik ya dari potensi geomagnet yang ada di Pulau Lombok ini, gitu ya. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Baik, mungkin ada dari adik-adik lagi yang ingin bertanya. Apakah masih ada? Kalau tidak ada juga enggak apa-apa Mbak Hilda, karena kita mungkin perlu waktu lagi untuk membahas ini ya, rencana kegiatan ya setelah ini. Mungkin sekali lagi saya tanya, mungkin ada dari adik-adik yang ingin bertanya. Nah, baik, kalau tidak ada, kegiatan sesi diskusi kita tutup. Saya sampaikan terima kasih dan saya kembalikan lagi ke MC. Ya baik, terima kasih Mbak Hilda. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Ibu Teti. Sekarang ini ya kita mau mendengar aja cerita-cerita dari yang kemarin ikut pergi ke Sembalun. Siapa aja yang ada di sini yang ikut kemarin? Di sini ada Sri, terus ada Irsal, Sri, Irsal, Ramdhani, sama lagi. Yunita. Oke, kita minta ceritanya aja ya dari yang teman-teman ini. Coba Mbak Keken yang atur ya, gimana? Mungkin dari Irsal dulu, dari tadi belum ada suaranya. Oh, perlu saya on cam atau gimana? Irsal mana? Halo, astaga. Yo, silakan. Halo, Bu. Ya, Halo. kedengaran Irsal. Terdengar. Jadi di sini saya akan sedikit menceritakan terkait perjalanan waktu itu ke Sembalun sekitar tanggal 15, 16, dan 17 Mei. Jadi pertama kali itu kita ke ini, Bu, ke pondok pesantren Nurul Bayan. Di sana itu bersilaturahmi dengan yang sana karena memang di sana
Saya kurang tahu Bu, tapi ada alat katanya Bu, cuman saya kurang tahu pasti untuk alatnya. Baru setelah dari KLU dari pesantren itu kita menuju ke daerah Sembalun. Kemudian Sembalun itu daerah pertama itu di Sembalun Lawang, tempat observasinya dari Kak Ukas. Jadi di sana itu Agak ribet ya di sana. kurang jelas ya Bu suara saya. Ya cukup jelas sih, cuma banyak suara lain aja. Gak apa-apa, Oh lanjut iya Bu, aja. soalnya agak rame Bu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, terus di sana tuh di Sembalun Lawang tuh kan kita dijelaskan dari hasil yang dia diteliti oleh Kak Ukas itu di sana untuk mencari potensi dari geotermal yang dilakukan sama Kak Ukas itu, yaitu kalau nggak salah mengukur luasnya itu 20 kali 10 meter, di mana di sana terdapat 30 titik. Terus dari yang saya ingat itu Bu, semakin mengarah ke utara itu nilai apa ya, medan magnetnya itu dia semakin mengecil Bu, jadi dia berkisar antara 700 sampai dengan 300. Jadi kalau dia semakin mendekati nilai minus itu artinya semakin bagus, karena adanya panas bumi itu mengakibatkan nilai kemagnetan itu semakin kecil. Kemudian yang apa ya, jadi setelah nanti didapatkan potensi-potensinya itu, nanti untuk dimanfaatkan dia ke ini Bu, mungkin untuk pertanian, terus pariwisata. Kemudian mungkin bisa sambil ditanya Bu, karena ini saya kalau jelasin penuh juga Bu. Oh iya, yang bertanya teman-teman yang enggak ikut pergi aja ya, kalau saya sih yang nanya. Ada yang mau ditanya enggak, adik-adik yang lain yang kemarin tidak menjadi termal? Itu kan anunya di Ada yang mau ditanyakan enggak ke Irsal? Saya Bu mau bertanya atas nama Julfikar ke Muhammad Irsal. Oh iya, silakan. Gimana kesannya saat pergi ke Sembalun itu, ya Muhammad Irsal? Sekian, terima kasih. kalau nggak ada yang ngaku Mas. Jadi saya izin menjawab Bu ya. Jadi kesan saya pertama itu di luar ekspektasi, karena saya pikir yang kita teliti untuk geothermal itu ternyata untuk pembangkit, ternyata bukan untuk itu, tapi pemanfaatannya itu tidak terlalu besar lah, karena memang potensinya juga tidak sebesar untuk digunakan pembangkit. Jadi mungkin sekiranya kita dapat itu, jadi dia itu lebih di pemanfaatan untuk pertanian, mungkin karena kan tumbuhan-tumbuhan di sana juga butuh pengaturan suhu, kemudian untuk tempat pariwisata juga membutuhkan tempat untuk air panas dan sebagainya itu. Jadi yang paling berkesan itu saya pikir waktu ke sana itu kita untuk dijadikan pembangkit, ternyata lain dari hal tersebut. Mungkin seperti itu sih dari pengalaman saya. Sekian. Jadi kesannya apa tadi? Pertanyaan kesan. Gimana Irsal? Kesannya apa kesannya? Jadi kesannya ya Bu, saya senang sih Bu, banyak pengalaman, terus banyak ilmu baru yang saya dapatkan.
Itu sih Bu, lebih untuk lebih. Oke ya. Jadi Anda menikmati ya perjalanan kemarin ya. Iya, Bu. Oh, iya. Alhamdulillah. Nanti kita mau menyusun laporan memang untuk perjalanan kemarin ya dalam bentuk video dan juga beberapa publikasi lain. Nanti barangkali Bu Dwi sih yang bisa menjelaskan ya setelah ini. Atau gimana? Saya kembaliin ke Keken dulu, kan Keken tadi yang ngatur nih. Oh ya Ibu, bisa. Ini gimana? Ya baik, mungkin sekarang waktunya untuk Bu Dwi menjelaskan sedikit info-info penting. Untuk Ibu Dwi dipersilahkan. Halo Ibu. Ada di mana, masih mengajar ya? Iya, sebenarnya masih mengajar. Oke, sambil nunggu Bu Dwi yang berikutnya aja Ken. Mahasiswa yang kemarin berangkat. Yunita mungkin nih. Oke, Yunita, silakan. Iya, Bu. Coba diceritain deh, mungkin pengalamannya ikut observasi kemarin. Kurang bisa saya jelasin. Mending kayak tadi ditanya baru bisa. Gak apa-apa, jelasin aja, belajar ngomong dulu gitu. Seru sih kemarin, soalnya saya juga nggak pernah ke pondok Nurul Bayan tuh. Terus apa lagi ya? Nggak tampak orangnya ya. Yunita nggak bisa kelihatan orangnya. Oh, buka kamera, Bu. Iya, biar cerita gelap gini. Bentar, Bu. Oke. Udah sekarang tampak. Iya, Bu. Tadi karena di rumah jadi saya nggak pakai hijab. Oke, bisa lanjut ceritanya? Aduh, bingung saya jadinya. Yang mananya nih kita ceritain? Yang mana-mana aja yang menurut Yunita berkesan dan bisa memberikan pengetahuan untuk yang lain. Nah, kan gitu. Pembelajaran sih yang berkesan pas hari pertama itu, soalnya kan saya baru pertama kali masuk di geothermal nih. Jadi belum pernah tahu apa materi-materi yang di geothermal. Terus pas penjelasan di mana itu, lupa, di Sembalun Bumbung, pas kita di bawah gunung itu sih yang kesan, bisa saya bisa tahu. Terus ternyata pusatnya itu kan di Taman Nasional. Terus gimana kita mau cari aliran dari dari apa namanya, dari pusat-pusatnya itu kan pasti ada alirannya itu. Terus ini juga
terkejut kaget pas di pertanian Panila itu. Tak kira udah banyak yang udah berhasil panilanya. Antusiasnya petani di sana sampai ngeluarin ratusan juta, puluhan juta buat, padahal itu kan baru pertama kali gitu. Dan itu oke banget dah. Dan saya ke Sembalun itu baru 2 kali sama yang kemarin, tapi yang pas pertama cuma nganter bibi saya ke keluarga, itu saya lupa jalannya, nggak tahu. Kemarin alhamdulillah kita keliling-keliling, jadinya saya tahu, oh Sembalun ternyata luas banget. Saya kira cuma satu desa Sembalun, ya udah Sembalun. Taunya Sembalun pun ada Sembalun Bumbung, Sembalun lain gitu. Itu setiap Sembalun juga beda-beda ternyata sumber airnya itu ada yang makmur airnya, ada yang di Sembalun di tempat Panila itu harus nunggu dulu. Terus pertanian jenis tanaman yang mereka tanam itu juga beda-beda ternyata. Tapi untuk tanaman bawang putih kemarin sama bawang merah saya rasa di setiap Sembalun bisa ditanam. Itu sih, Bu. Halo Yunita, boleh bertanya? Boleh, boleh. Izin bertanya ke Yunita. Ya, silakan. Kemarin Yunita itu sempat di PJ kan untuk ini kan, untuk membuat daftar pertanyaan ke petani itu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan ada harapan yang ingin kita, ada kaitannya dengan geomagnetik, kira-kira gimana pengaruh panas bumi tentang geomagnetik kan, makanya kita observasi ke petani apakah ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan dari masing-masing tanaman tersebut kan. Nah, kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan yang kalau nggak salah kemarin Yunita kan yang itu yang buat daftar pertanyaan. Jadi kan. Nah, itu kira-kira gimana? Maksudnya harapan buat petani atau? Ya, dari sisi geomagnetik kan, apakah karena di Sembalun itu di daerah-daerah tertentu itu ada pengaruh panas bumi terhadap tanaman yang ada di permukaannya itu kan, di permukaan. Oh, kalau yang kemarin kita tanya itu di Panila itu dia butuh yang suhu dingin malah. Jadi untuk panas bumi di Panila itu berarti menurut saya kurang cocok memang, karena dia itu butuh suhu dan suhu yang dingin 23 derajat kalau tidak salah suhu dia bisa tumbuh ke Panila, dan pH-nya itu 6 atau 7 yang normalnya, tapi kemarin pH-nya itu cuma 3, jadi karena belum disiram sih, karena dia harus nunggu air kan. Saya bagian di Sembalun, apa namanya itu? Apa saya namanya? Untuk geotermal itu kan air panas. Kalau yang saya tahu sih yang untuk di hotel-hotel dia bisa diterapkan itu air panasnya yang langsung. Oh, kalau yang di vulkanologi itu apa aja itu Yun? Di vulkanologi? Ya. Mana? Kayaknya saya ikut kan? Vulkanologi yang gempa itu atau yang mana? Masa enggak tahu itu yang setelah soalnya terakhir. Kemarin saya pusing, jadi 2 kali saya nggak turun dari mobil. Ya kan sempat ke Nusantara, terus ke Agro kalau nggak salah ya. Setelah terakhirnya itu ke vulkanologi. Apa aja di sana dilihat alat-alatnya kan? Nah itu yang mengawasi. Itu saya udah setengah baru saya
baru saya naik lagi, terus pas di sana udah banyak yang tanya-tanya, terus yang saya tanya cuma cuma gelombang itu aja. Gimana Bu? Yang siapa tahu Oke, Yun. yang lain bisa menjelaskan. Iya, yang lain mungkin nanti bisa bantu menjelaskan ya. Soalnya saya pas di sana juga saya pusing, jadi saya diam dulu, baru pas setengahnya saya baru naik. Ya, ini kayaknya yang mbak-mbak ini harus banyak latihan jalan ya. Sri, unit. Kalau nggak minum antimo juga, aduh, nggak bisa bangun jadi. Jadi berikutnya nanti fisiknya disiapkan kalau mau terjun ke lapangan. Seperti pesan Pak Cipta dulu kan gitu ya. Jadi fisik itu perlu gitu. Terus ya sebenarnya bagus sih kita sering ke lapangan itu akhirnya kita terbiasa ya bergerak cepat ngikutin petani aja kita harus lari-lari itu ya cara jalannya. Cara jalan petani itu kita ketinggalan. Nah, seperti itu. Oke. Baik, Mbak Keken, gimana dari Yunita? Ya, makasih ya, Ade. Harus berani ngomong lagi kalau besok-besok nih. Oh iya, Adik-adik untuk link absensinya sudah ada di chat, jadi bisa diisi dari sekarang. Nggih, Bu. Nggih, Kak. Baik, selanjutnya siapa lagi nih? Sri Astuti. Di awal udah sih tadi. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan, Sri? Iya, makasih Kak. On cam? Ya, bagus on cam. Terima kasih atas waktunya, Mbak, Ibu, teman-teman yang lain juga. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan gimana perjalanan kemarin di Sembalun. Untuk hari pertama kan kita berangkat dari Mataram ke KLU, tepatnya kita istirahat di Pondok Pesantren Nurul Bayan sambil silaturahmi, kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Sembalun. Setelah itu kita langsung terjun ke lokasi pengukuran, di mana tempat pengukurannya Kak Hasmir sama Kak Ukasya. Di sana kita sudah dijelaskan sama Irsal tadi seperti apa yang dijelaskan sama Bu Teti kemarin di sana. Terus lanjut jadi hari keduanya kita pergi ke Sembalun, di daerah-daerah Sembalun, di mana di sana kita menanyai petani-petani atau petani setempat untuk mengetahui atau lebih untuk menjelaskan gimana kondisi pertanian di sana, terus untuk mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Seperti di Sembalun Bumbung, Sajang sama Sembalun itulah di Sajang itu Bu, kita di sana kebanyakan itu kebun kopi. Nah, untuk kemarin di kebun kopinya itu saya agak kurang paham karena jenis-jenis kopi yang dijelaskan itu kan agak berbeda sama kopi yang saya tahu. Yang saya tahu hanya kopi hitam itu aja, tapi kan ternyata banyak jenisnya, ada arabica atau semacamnya itu. Jadi kemarin hanya Bu Ros saja yang bertanya lebih banyak gitu. Terus yang di Sajang itu kita ada pohon vanili sama penanaman bawang putih dan bawang merah. Nah di Sajang itu kan ada agak bermasalah sama perairannya. Di sana dia kan sumber perairannya itu mengalir dari Sembalun Bumbung,
Ya, sembalun. Sembalan bumbung. Yang paling atas sembalan bumbung. Ya, jadi di sajangnya itu tidak ada sumber air, makanya itu dari penjelasan petani kemarin itu masalahnya itu setelah 6 bulan dari pertengahan tahunnya itu dia kekurangan air, bahkan tidak ada air selama segitu, jadi tidak melakukan pencocok tanaman. Jadi di sana saya memikirkan bagaimana kita mencari titik geotermal, potensi geotermal untuk membantu petani di sana. Apalagi di sana kan tidak mempunyai titik sumber atau sumber mata air, sehingga setelah 6 bulan kekurangan airnya itu mereka bisa mendapatkan air tanpa harus membayar lebih mahal. Kan kemarin dijelaskan juga berapa pembayarannya air yang dibayar setelah kekeringan itu, kekurangan air lah. Untuk yang hari ketiga itu kita ke penginapan atau hotel-hotel, di mana kita menanyakan pemilik hotel bagaimana gimana hotelnya, apakah penggunaan energi ya di hotel-hotel, baik listrik maupun air panas ya kan, kita tanya itu. Terus di hotel pertama apa namanya itu? Hotel Nusantara. Di Nusantara itu kan ada dia menggunakan air panas, kalau tidak salah itu kemarin Bu. Dia menggunakan air panas juga. Anda lupa juga Bu kemarin. Ya, dia menggunakan air panas selama ini dari energi matahari kan gitu ya, solar kolektor itu. Nah, saja itu kendalanya kalau sudah mulai musim hujan kan tidak ada matahari, ketutup mataharinya. Nah, di situ ya dia kesulitan mendapatkan air panas lagi ya, padahal kalau musim hujan malah lebih diperlukan ya air hangatnya mungkin ya, tapi malah tidak tersedia kan gitu. Itu problem jadinya ya. Jadi itu yang ingin kita bantu atasi juga gitu ya. Terus apalagi hotel lain ada kan? Ya, yang menggunakan air panas juga itu. Air panas. Tapi selama ini dipenuhi dari listrik ya, jadi listrik diubah untuk menghangatkan air gitu ya, sehingga pemakaian listriknya jadi banyak, otomatis ya, jadi banyak kan, karena harus menyediakan air panas dari tenaga listrik. Nah kan kita punya ide ya, kalau misalnya nanti ada potensi geotermal, panas bumi itu ya kita manfaatkan untuk menyediakan air panas gitu ya. Seperti itu. Oke, ini Mbak Keken izin, mungkin Syafiq yang menggantikan ya. Jadi katanya Syafiq menggantikan. Oh iya Mbak, makasih Mbak. Halo Syafiq. Baik, halo Bu. Ya, gimana? Ini Sri sudah ceritanya? Sudah Bu. Ya. Baik, di sini saya Syafiq Sazali. Di sini saya akan menggantikan Mbak Keken sebagai tadi MC ya. Nah, tadi Sri Astuti, mohon maaf, tadi itu sudah menjelaskan. Jadinya saudara-saudara sekalian ada yang ingin bertanya kepada Sri Astuti? Baik, mungkin jika tidak ada, kita lanjutkan untuk Bu Dwi. Bu Dwi, mana Bu Dwi-nya ya? Bu Dwi, halo Bu. Baru selesai kuliah Bu, baru. Oh iya, Ibu tapi mengikuti kan pembicaraan kita? Enggak Bu. Oh enggak, ya sudah. Kita lagi sharing-sharing tentang
Tadi kemarin survei geotermal dari adik-adik sudah, nah mungkin sekarang giliran Ibu dan sekalian memberikan pengarahan itu Bu, mengenai pengumpulan materi ininya, publikasinya gitu gimana? Silakan Bu Dwi. Oh iya Bu, terima kasih. Mohon maaf, saya ada 6 SKS hari ini dari pagi. Nah, kemarin saya waktu terakhir puasa itu. Tadi saya mendengarkan sekilas-sekilas, cuman ketika saya presentasi saya kecilkan yang di sini Bu, jadi mohon maaf saya tidak mendengarkan. Cuman barusan nih saya selesai dan saya mendengar tentang air panas di hotel dan sebagainya, terus saya dipanggil. Terus jadi tidak tahu tadi membahas apa. Untuk apa namanya? Bentar, saya lihat dulu ini yang siapa aja ya. Kamera bisa on Bu. Bu. Biar kelihatan Ibunya. Oh iya Bu, oh iya ya saya belum on kan ini ya, sebentar Bu. Saya pakai 2 device ya, saya yang di laptop untuk kuliah. Kalau untuk pengumpulan data, beberapa sudah mengumpulkan dan terima kasih ya untuk respon cepatnya. Kemudian bagi yang masih terkendala, mohon untuk berinfo ya, minimal mungkin menjawab Bu, mohon maaf saya masih ada tugas atau mungkin saya belum sempat ngopi ke laptop atau apa begitu ya, supaya tahu bahwa adik-adik ini tuh membaca chatting kita begitu, karena itu kan juga sebagai salah satu media komunikasi kita selain sensitif meeting seperti hari ini begitu. Dan yang dikumpulkan itu yang sudah saya tulis di grup sebenarnya kalau adik-adik membaca ya, ada foto-foto dokumentasi yang sempat kalian ambil. Adik-adik di sini tuh pasti punya dokumentasi pribadi ya, dokumentasi pribadi, foto-foto pemandangan atau mungkin foto-foto bersama atau foto pribadi mungkin mau di-share gitu ya, di mana videonya bagus atau dokumentasi rekaman dan sebagainya. Terus kemudian terutama juga yang kemarin saya minta tolong untuk merekam ya, membackup dokumentasi itu, minta tolong untuk dikumpulkan filenya sebagai bentuk kontribusi kita ya, yang kemarin kita sudah belajar banyak sekali dari Betty dan Bapak. Nanti itu rekaman suara maksudnya ya Bu, yang tadi minta dikumpulkan rekaman suara ya. Rekaman suara Bu, rekaman suara. Iya. Memang kita terkendala apa namanya memori yang belum sempat kita persiapkan banyak, kemudian baterai dan sebagainya begitu. Jadi memang di sana saya paling mungkin minta tolong backup foto-foto dan sebagainya, terutama yang memang saya ingat itu tentang rekaman, karena itu kan sangat penting begitu. Kalau foto-foto kan bisa diambil dari yang lain, tetapi kalau misalkan memang kalian punya di-share aja begitu kan, supaya nanti kita bisa mengolahnya ya menjadi sebuah edukasi dan juga beberapa kegiatan bisa kita di dalam begitu. Juga mungkin pengukuran yang kemarin Bu Teti minta itu sudah Bu ya, yang poin-poin. Belum, itu tadi saya juga tagih ke Hairu itu untuk penamaan lokasi kan ada namanya. Nah itu tolong dikirim ya di Hairu ya. Misalnya kalau Sembalun Lawang kamu kasih kode apa kemarin? Saya kan nggak ingat. Saya nggak tahu gitu ya, bukan saya nggak ingat. Jadi pas membuka GPS-nya kita nggak tahu yang mana ini gitu. Apakah kemarin sempat dicatat atau tidak? Kalau enggak mungkin suatu oh gitu, ada beberapa mahasiswa mencatat juga. Nah, pokoknya salah satu ya memberikan info supaya kita tahu ya. Oke. Bisa difoto atau apa catatannya begitu ya, kalau belum sempat pindah ke tulisan begitu. Sehingga nanti bisa sharing. Nah, selain itu ini Bu, kayaknya Keken kemarin bilang ke saya, ternyata dari tim geotermal belum ada yang bisa mengedit video. Jadi mungkin dari tim lain gitu, yang di luar geotermal, Bu, mungkin bisa Ibu tanyakan atau bagaimana caranya ini? Oh iya. Jadi materi udah ada, tapi yang akan mengerjakannya belum ada nih sekarang. Oh, iya.
kemarin sebenarnya kalau di sini sebentar. Ini ada siapa aja ya? Ini Ramdhani ikut di sini tapi nggak ikut kuliah saya tadi. Ya, kemarin pernah ya Willy itu kita minta tolong Bu untuk bagian video, cuman dia ada halangan dan bersedia untuk membantu dalam editing video. Dan jadi kalau mungkin rencana saya akan menghubungi Willy dan coba mengkoordinasikan dengan beliau, mungkin memerlukan beberapa orang untuk membantu gitu. Jadi setelah itu kita coba minta tolong teman-teman yang di sini yang punya kompetensi dan ingin belajar, nanti kita bisa masuk ke situ. Bagaimana Bu? Iya, mungkin teknisnya menghubungi Bu Dwi gitu aja ya, kalau ada adik-adik di luar tim geothermal yang merasa punya kemampuan, skill ya untuk mengedit video, untuk menyunting gambar-gambar gitu ya, punya apa namanya, seni lah ya, jiwanya seni dan juga keterampilannya ya untuk melakukan seperti itu, karena kita lagi perlu sekali ini ya bantuan dari adik-adik yang punya kemampuan seperti itu. Kampus sudah ada 1 orang tadi Willy ya, kalau misalnya ada yang lain lagi biar cepat selesai karena banyak Bu materinya kan ya, bisa dikerjakan bareng-bareng berdua atau bertiga lebih baik gitu. Dibagi-bagi ya. Nanti kita juga perlu foto dan video yang dikirim juga butuh orang gitu, mencari mana yang pas kayak gitu. Menyeleksi ya dari video-video semua itu ya, yang mana yang ada nilai seninya yang bagus ya, jangan nggak semua asal-asal upload aja kan ya. Oke. Itu mulai bekerja kapan Bu? Gimana Bu? Mulai bekerjanya kapan? Ibu atur aja sih, karena udah mau UAS juga. Barangkali ya pas setelah ujian atau bagaimana. Mungkin seperti ini adik-adik, terutama yang belum mengupload dokumentasinya, minta tolong segera diupload karena kan itu insya Allah tidak mengganggu lah kuliahnya ya. Sambil apapun juga ditunggu untuk upload itu, karena kalau semakin lama nanti makin lupa begitu. Ya, didahulukan upload dulu ya sampai sebelum ujian akhir kalau bisa ya, selesai tuh uploadnya ya. Tanggal 5 lah, kan sekarang tanggal ini ya, hari Sabtu ya, sampai Sabtu depan lah minimal. Tolong upload dokumentasinya, di-upload dokumentasinya di Google Drive yang saya share. Kemudian nanti setelah dikoordinasikan dulu dengan Willy, kira-kira butuh berapa SDM dan nanti akan saya infokan ke WA grupnya tim pendukung ini Bu, siapa yang bisa bantu, yang mau belajar begitu. Oke. Ya. Kerjanya setelah ujian aja ya, supaya nggak mengganggu adik-adik juga nanti dalam belajarnya Bu. Oke, jadi targetnya ya sebelum Juli lah ya, Juli kita udah bisa publish gitu ya hasil dari perjalanan trip kemarin gitu ya Bu ya, awal-awal Juli ya. Iya Bu. Oke. Itu saja mungkin dari saya arahannya. Udah cukup ya Bu Dwi? Syafiq, silahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Dwi atas penyampaian hal-hal informasi yang penting. Kembali saya balikin ke Bu Eti, apakah ada hal di lain? Dari saya sudah cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ya, nanti untuk informasi selanjutnya seperti biasa Mbak Keken akan sampaikan melalui grup ya, apakah pertemuan bulan depan, tanggal berapa, dan materinya apa, dan juga kegiatan-kegiatan terkait yang lain. Mungkin sedikit aja sih tentang SUTT, karena ada yang bertanya kemarin, beberapa anggota tim SUTT bertanya kapan Bu kita kegiatannya. Jadi saya jawab aja sekarang ya mengenai tim SUTT. Nah, kita ini sudah mau ujian akhir, jadi adik-adik fokus dulu aja belajar ya untuk ujian. Nanti setelah ujian untuk tim SUTT kita akan adakan pelatihan tapi sifatnya mungkin tidak langsung
ke lapangan di bawah saluran-saluran udara seperti itu, enggak. Kita latihan dulu di kampus ya, cara pengenalan alat dan sebagainya ya, teori-teorinya kita sampaikan dulu ya, kemudian kita mencoba mengukur sederhana dengan objek yang ada di sekitar kampus saja itu ya. Itu agendanya setelah ujian akhir. Nah, setelah itu nanti sambil menyesuaikan dari permintaan PLN kapan untuk survei di lapangannya ya, kita akan atur lagi ya waktu-waktunya seperti itu. Itu aja Syafiq dari saya. Baik Bu Tati, ya bisa terima diakhiri kasih dulu. pada penyampaiannya. Mungkin pertemuan kita cukup sekian sampai pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri, audiens, dan saudara MC, saudara moderator. Dengan mengucapkan alhamdulillah, mari kita tutup acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa diisi absensinya ya, adik-adik ya, presensinya ya, yang tadi di-share. Oke, ini saya close ya meetingnya.